Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita lanjutkan materi kita di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita anggap kita semuanya awam terhadap kitab kuning. Nah, di awal ada huruf waw. Nah, bagaimana cara kita membaca waw ini? Tidak kita baca wu dan tidak kita baca wi. Waw yang berarti dan, kita baca wah. Jika terletak di awal kalimat atau di awal paragraf, itu disebut dengan waw isti'naf. Nah, sudah tahu kita cara membaca huruf waw. Wah. Setelah itu ada qaf dan dal. Kalau kita baca qadda berarti itu fi'il. Nah, ini bukan fi'il. Ini qad yang berarti sungguh. Qad. Jika setelah qad ini adalah fi'il madhi, maka qad kita artikan sungguh. Karena maknanya, faidahnya litahqiq. Sedangkan jika setelah qad adalah fi'il mudhari', maka kita terjemahkan kadang-kadang karena maknanya litab'id. Kita lihat setelah qad ini ada huruf zal, kaf, dan ra. Apakah ini fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Nah, kalau ini fi'il mudhari' mesti ada salah satu huruf mudhara'ah di awalnya. Yaitu anaitu, hamzah, nun, ya, ta. Atau ataina, hamzah, ta, ya, nun. Atau na'aitu, nun, hamzah, ya, ta. Adakah salah satu huruf yang empat ini pada zal, kaf, dan ra di awalnya? Jawabannya tidak. Dengan demikian, zal, kaf, dan ra ini pasti fi'il madhi. Dengan demikian, qad kita terjemahkan sungguh. Nah, sekarang bagaimana cara mengharkati zal, kaf, dan ra ini? Nah, makanya saya bilang kita mesti hafal tasrif. Banyak yang bertanya kepada saya melalui chat di Facebook, Pak Ipang, saya juga tamatan pesantren, tapi kenapa sampai sekarang saya tidak bisa membaca kitab? Saya minta dokumen kepada Anda, ternyata tidak semudah yang Anda lakukan. Kenapa? Nah, padahal saya juga tamatan pesantren. Jawabannya yaitu karena Anda tidak menghafal tasrif dan mungkin belum hafal tasrif atau lupa-lupa ingat hafalan tasrif, dan itu harus Anda hafal kembali. Adapun harkat fa fi'il dan lam fi'il itu sudah pasti fathah. Di sini fa fi'ilnya zal, ain fi'ilnya kaf, lam fi'ilnya ra. Nah, maka harkat fa fi'il yaitu zal dan lam fi'il yaitu ra sudah pasti fathah. Za dan ra. Sekarang yang mesti kita terka dan mesti kita ukur dengan wazan adalah harkat kafnya atau harkat ain fi'ilnya. Mungkin zakura, mungkin zakira, dan mungkin zakara. Sekali lagi, harkat fa dan lam yaitu zal dan ra pasti fathah. Maka jalan keluarnya adalah dengan melihat kamus. Buka kamus apapun yang Anda punya, lalu cari kata yang terdiri dari huruf zal, kaf, dan ra. Nah, di sana akan ditunjukkan harkatnya. Maka harkatnya adalah zakara. Ain fi'ilnya fathah pada madhi, dhammah pada mudhari'. Sewazan fa'ala yaf'ulu. Sekali lagi, untuk tahap pertama yang mesti Anda hafalkan adalah 6 bab sulasi mujarad. Fa'ala yaf'ulu. Wazannya nasara yansuru. Atau ini, zakara yazkuru. Nah, yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Daraba yadribu. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Yang keempat, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Yang kelima, hasuna yahsunu, fa'ula yaf'ulu. Yang keenam, fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu. Coba diperhatikan dari 6 bab yang saya bacakan tadi.
Harkat hanya berubah pada ain fi'il saja, tidak pernah berubah pada fa dan lam fi'il. Kita lanjutkan. Dan sungguh telah menyebutkan imam. Nah, anggap kita belum tahu harkat mim pada imam ini, harkat terakhir pada imamu. Nah, anggap kita tidak tahu. Siapa yang menyebutkan? Imam. Nah, siapa yang melakukan perbuatan menyebutkan tadi? Imam. Nah, berarti imam itu fa'il. Kalau fa'il, kita rafa'kan. Kalau rafa' kita dhammahkan. Nah, simple. Jadi, waqad dzakaral imamu. Tidak kita baca imama, tidak kita baca imami. Sekali lagi, karena imamu fa'il. Dan jika fa'il kita rafa'kan. Dan jika rafa' kita dhammahkan. Siapa imam itu? Abu Ja'farin. Ini dari kaidah penulisan sudah bisa kita terka bacaannya. Kalau alif pasti kita baca aba. Kalau ya pasti kita baca abi. Nah, di belakangnya ini wow, tentu saja kita baca abu. Nah, itu dari segi kaidah penulisan. Sedangkan dari segi i'rab diberi waw di belakangnya karena abu adalah badal dari imamu. Siapa imam itu? Abu Ja'far. Nah, jadi abu badal dari imam marfu' dengan waw ganti dari dhammah. Tadi saya katakan pada imamu jika fa'il kita rafa'kan dan jika rafa' kita dhammahkan. Nah, sekarang abu adalah badal dan rafa'. Nah, kenapa tidak kita dhammahkan? Tidak semua rafa' itu kita dhammahkan. Ada kalanya rafa' itu kita beri waw atau kita beri alif atau kita beri nun. Nah, kita lanjutkan Abu Ja'farin. Selain huruf ra, ra nanti kita bahas. Harkat jim, harkat ain, harkat fah. Kenapa seseorang bisa tahu harkatnya Ja'far? Nah, ini kan sudah sering kita dengar. Nama orang Ja'far. Tidak mungkin Ju'fur, Ja'fir, Ji'far, Ja'ufar. Jadi ini sering mendengar saja, sima'iyah saja. Itu harkat jim, ain, dan fa. Nah, itu harkat jim, ain, dan fa. Bagaimana dengan harkat ra? Kenapa tidak Ja'farun atau Ja'faran? Karena Abu adalah mudhaf, maka Ja'far ini mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih, kita jarkan. Kalau jar, kita kasrahkan. Nah, sehingga dibaca Abu Ja'farin. Ibnu. Kenapa kita baca ibnu? Tidak ibni atau ibnah. Siapa Abu Ja'far itu? Anak si Jarir. Ibnu Jarir. Nah, maka ibnu badal dari Abu. Sekali lagi, siapa Abu Ja'far? Anak si Jarir. Maka ibnu badal dari Abu. Marfu'. Karena tadi Abu juga marfu' sebagai badal dari imamu. Kalau rafa' kita dhammahkanlah menjadi ibnu. Nah, jari. Nah, ini sewazan dengan fa'il. Nah, jarir, fa'il. Adapun harkat ra karena ibnu mudhaf, jarir mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih kita jarkan. Kalau jar kita kasrahkan. Dengan demikian jaririn. Fi. Nah, ini sudah huruf jar min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Tidak pernah dibaca fui atau fai. Bacalah fi. Nah, jangan ragu. Kemudian kita lihat kata setelah fi. Ada ta, ada alif, ada ra, ada ya, ada kha, ada ha. Nah, dari segi kaidah penulisan saja sudah bisa ditebak bacaannya. Setelah ta itu ada alif. Maka tidak mungkin kita baca tu. Tidak mungkin kita baca ti. Alif menghendaki huruf sebelumnya berharkat fathah. Dengan demikian kita baca ta. Nah, kemudian ada lagi ra dan ya. Pada umumnya ya menghendaki huruf yang sebelumnya berharkat kasrah. Jarang ada juga ya yang huruf sebelumnya berharkat fathah. Tapi di sini ya menghendaki huruf sebelumnya berharkat kasrah. Ini sudah kaidah. Tarikh terlepas dari wazan tarikh ya. Tarikh. Kemudian harkat kha.
Karena ada fi sebelumnya, min ila an ala fi rubba ba kaf lam, menyebabkan kata yang setelahnya majrur. Karena mereka semuanya huruf jar. Kalau majrur berarti kita kasrahkan. Itulah sebabnya tidak kita baca fi tarikhu atau fi tarikhahu. Bacalah kasrah huruf terakhirnya yaitu kha. Adapun tarikhihi ini jangan dipikir karena ditulis dalam satu kata ini adalah satu kata. Tidak. Tarikh satu kata, ha kata berikutnya. Dua kata itu. Tarikhi. Nah, itulah pengaruh fi terhadap kata sesudahnya khi. Nah, maka tarikhi mudhaf, ha mudhaf ilaih. Ini dhamir ini ha disebut kata ganti, ini mabni dibina. Dibina atas kasrah pada tempat jar sebagai mudhaf ilaih. Ingat, ini kaidah membacanya tarikhihi. Nah, atau kalau di kesempatan lain tarikhu, jika kha berharkat dhammah berarti tarikhuhu. Jika kha-nya ini berharkat fathah tarikhahu. Nah, an ba'dihim. Ini an sama dengan fi, huruf jar juga. Min ila an. Min ila an. Nah, maka an huruf jar. Ba'di, jangan dibaca ba'du atau ba'da. Karena an huruf jar, ba'di majrur karena ada an di depannya. Kalau majrur kita kasrahkan. Ba'dihim, ba'di mudhaf, ha mudhaf ilaih. Sama dengan tarikhi tadi, tarikhihi. Nah, ba'di mudhaf, ha mudhaf ilaih dibina atas kasrah pada tempat jar. Mim tanda jamak. Nah, coba simak lagi ba'dihim. Atau kalau seandainya dhad di kesempatan lain dhammah kita baca ba'duhum. Kalau fathah kita baca ba'dahum. Nah, anna ini disebut huruf nasab. Berarti kata yang sesudahnya mansub. Kalau mansub kita fathahkan. Itulah sebabnya anna hawa'a. Tidak anna hawai atau hawa'u. Anna huruf nasab. Hawa'a mansub dengan anna. Kalau mansub berarti kita fathahkan. Nah, anna hawa'a waladat. Nah, ini fi'il madhi lagi. Fa'ala. Walada yalidu. Yaulidu asalnya. Walada yalidu. Fa'ala yaf'ilu. Nah, jadi walada sewazan dengan fa'ala. Sekali lagi saya sampaikan, tolong dihafalkan tasrif sulasi mujarad yang 6. Nah, walada, fa fi'il waw, ain fi'il lam, lam fi'il dal. Maka harkat fa fi'il dan lam fi'il yaitu waw dan dal pasti fathah. Yang mesti kita tentukan dengan cara melihat kamus adalah harkat ain fi'il yaitu lam. Waludakah, walidakah, atau waladakah? Jawabnya waladah, sewazan dengan fa'ala. Adapun ta di belakang itu ta ta'nis. Setelah menghafalkan 6 tasrif sulasi mujarad, hafalkanlah tasrif fi'il madhi mudhari dan seterusnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Walada, walada, waladu, waladat. Berarti dia. Dia perempuan. Huwa walada, humma walada, hum waladu, hiya waladat. Nah, dia perempuan melahirkan. Bahwa Hawa melahirkan dianya Hawa tadi. Nah, jadi fa'ilnya Hawa. Li Adama, untuk Adam. Lam huruf jar sama juga dengan min ila an ala fi rubba ba kaf lam tadi. Tetapi kenapa tidak kita baca li adami? Tadi Pak Ipang katakan setelah min ila an ala fi rubba ba kaf lam mesti majrur dan majrur mesti kasrah. Tapi sekarang kenapa Pak Ipang baca li adama tidak li adami? Ingat, tanda jar ada 3. Ini mesti juga hafal bagaimana Anda akan mengi'rab satu kata atau satu kalimat jika tidak mau menghafal tanda i'rab.
tanda jar 3 kasrah, ya dan fathah. Maka fathah menjadi tanda bagi jar pada isim alladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Artinya Adam ini tidak akan pernah memiliki harkat 2, tidak pernah dibaca adamun atau adaman atau adamin. Makanya di sini tidak dibaca li adaman. Ya. Karena tidak boleh memiliki harkat 2 atau tanwin. Li adama. Nah, lam huruf jar, adama majrur karena ada lam di depannya, tanda jarnya fathah karena adama isim alladzi la yansarif. Ya. Dan sungguh telah menyebutkan Imam Abu Ja'far bin Jarir di dalam sejarahnya tentang sebagian mereka bahwa nenek kita Hawa melahirkan untuk kakek kita Adam 40 waladan, 40 anak, fi 20 batnan, sebanyak 20 kali mengandung, sebanyak 20 kali perut. Nah, kita lihat 40. Kenapa kita baca 40? Tidak 40. Ini kemungkinannya 2 saja. Kalau tidak 40, arba'ana tidak pernah. Maka kita baca arba'ina dengan mansub karena menjadi maf'ul bih bagi waladat. Kalau maf'ul bih kita nasabkan. Kalau nasab tadi kita fathahkan. Betul? Tetapi di sini fathah tadi kita ganti dengan ya. Tidak selamanya tanda nasab itu fathah. Ingat tanda nasab ada 5. Fathah, alif, kasrah, ya, hadzaf, nun. Maka ya menjadi tanda bagi nasab pada jamak mudzakkar salim dan tasniyah isim. Inilah yang mesti dihafalkan. Tanda i'rab ini. Sebelum tanda i'rab ini Anda hafal, jangan dulu lanjut ke video selanjutnya. Tonton dari bawah-bawah. Lalu baru insya Allah akan berpengaruh kepada kemampuan Anda untuk memahami kitab kuning ini. Jadi arba'ina sekali lagi adalah maf'ul bih. Kalau maf'ul bih mansub. Kalau nasab selain kita fathahkan pada jamak mudzakkar salim, fathah kita ganti menjadi ya. Lalu apakah arba'ina ini jamak mudzakkar salim? Jawabnya tidak. Karena jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan jamak untuk laki-laki yang berakal. Nah, sekali lagi yang berakal. Sedangkan arba'ina ini bukan yang berakal. Jadi mulhaq jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaqnya artinya yang disamakan aturan-aturan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Arba'ina mansub dengan ya ganti dari fathah karena arba'ina mulhaq jamak mudzakkar salim. Waladan disebut dengan tamyiz. Tamyiz salah satu isim yang mansub. Kalau mansub kita fathahkan. Dengan demikian tidak dibaca waladin waladun. Dibaca waladan sebagai tamyiz mansub. Begitu juga fi 20. Fi huruf jar. Harus hafal. Huruf jarnya harus hafal. Min ila an ala fi rubaba kaflam itu memang harus hafal. 20 majrur dengan fi. Kalau majrur kita kasrahkan. Tetapi karena isyrina ini adalah mulhaq jamak mudzakkar salim, kasrahnya kita ganti dengan ya. Batnan tamyiz lagi seperti waladan mansub. Kalau tamyiz kita nasabkan mansub dengan fathah. Nah, kalau kita baca terus seperti itu, panjang sekali durasi video ini. Jadi kita terjemahkan. Qala Ibnu Ishaq. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Wasammahum, dan Nabi Adam dan Siti Hawa menamai anak-anak mereka. Sammahum. Nah, menunjukkan 2 alif pada sammahum. Mereka berdua menamai anak-anak mereka. Wallahu a'lam. Allah lah yang paling mengetahui. Waqila, ada juga pendapat yang mengatakan mi'atan wa isyrina batnan. Siti Hawa melahirkan 120 kelahiran. Artinya Siti Hawa mengandung sebanyak 120 kali.
Fi kulli wahidin zakarun wa unsah. Dalam satu kali melahirkan ada satu laki-laki, satu perempuan. Jadi kembar. Kalau 120 kali ibunda kita Hawa hamil, berarti 240 anak mereka. Awwaluhum Qabilu wa ukhtuhu Qlimah. Yang pertama kali lahir adalah Qabil dan saudara perempuannya Qlimah. Wa akhiruhum Abdul Mughith wa ukhtuhu Amatul Mughith. Dan yang paling bungsu, yang paling bontot Abdul Mughith dan saudara perempuannya Amatul Mughith. Tsumman tasharan nasu ba'da dzalika. Kemudian tersebar manusia setelah itu. Nah, intashara. Hafalkan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Intashara yantashiru intisharan. Wa kathuru, dan mereka menjadi banyak. Wamtaddu fil ardi, dan bertebaran di bumi. Wa namau, berkembang biak. Wa qad dzakara ahlu tarikhi, dan sungguh telah menyebutkan ahli sejarah, pakar sejarah, anna Adam alaihi salamu, bahwa Nabi Adam alaihi salam lam yamut, tidak meninggal, tidak wafat, tidak mati, hatta ra'a min dzurriyyatihi min auladihi wa auladi auladihi, sehingga Nabi Adam menyaksikan anak-anaknya dan anak-anak dari anak-anaknya sebanyak 40 alfa nasamatin, sebanyak 40.000 jiwa. Baru setelah itu Nabi Adam wafat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.